yang hadir di kuliah kita ini baru sudah 23-an ya. Hanya untuk yang presensi juga belum komplit nih. Ya. Presensi baru 21 dari 38 kurang 38 kurang 2 36 ya. Jadi masih banyak yang belum hadir. Tapi kita akan tetap lanjutkan kuliah kita. Oh ya, Bekti oke, Mumtaz oke. Ya, ini sinyalnya sudah bagus lagi ya, kayaknya ya hari ini tadi pagi. Tapi tidak apa-apa, mungkin ada beberapa yang masalah dengan koneksinya. Saya tidak keberatan. Nanti kalau kuliah nanti kamera di off kan oke ya. Pada waktu presentasi materi nanti silahkan di off kan, tidak apa-apa ya. Oke. Kalau mau bertanya langsung menyela ya, tidak apa-apa. Oke, saya minta tolong ya supaya PPT-nya dibukakan ya, kaitannya dengan chemical bonding ya, dan bentuk molekul. Nanti bisa kita lanjutkan halamannya. Kemarin halaman berapa kemarin? Load lagi, bebannya lagi berat ya. Halaman 59 Pak. Iya Pak. Oke ya. 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 Ya, silahkan. Kalau ada yang mau jadi sukarelawan. Oh ya, ya. Oke. Ya, terima kasih Helda ya, coba. Ya, Helda terima kasih ya. Oke. Oke ya. Kemarin sudah sampai ke halaman 59. Oke, kita review sedikit ya. Bahwa ya bentuk suatu molekul ya itu bisa berhubungan ya dengan polaritasnya ya. Nah, secara keseluruhan malahan bentuk suatu molekul itu dipengaruhi oleh polaritas keseluruhan dari molekul ya. Nah, jika simetrinya itu saling meniadakan ya satu sama lain, maka berakibat pada pembentukan molekul non polar ya. Nah, itu kaitannya dengan simetri ya. Tetapi jika tidak ada simetri ya,
maka molekulnya itu tetap polar ya. Pemahaman simetri itu misalnya apakah dia itu membentuk satu garis lurus ataukah dia membentuk sudut ya, itu nanti akan berbeda kaitannya simetrinya dengan polaritasnya ya. Demikian juga tetrahedral ya. Tetrahedral bisa jadi ya itu molekulnya non polar, tetapi bisa jadi molekulnya bisa menjadi polar. Itu kalau apa? Kalau keempat ujung atau sudut-sudutnya itu saling meniadakan atau tidak ya, dari molekul-molekul yang simetri tadi ya, polarnya saling meniadakan atau tidak. Oke ya, lanjut. Ya. Nah, ikatan polar itu tidak menjamin bahwa molekulnya itu menjadi molekul polar ya. Contoh ya, misalnya CCl4. Nah, kemudian yang kedua adalah CO2 ya. Ya. Nah, keduanya ya, memiliki ikatan polar ya. Jadi kita lihat di situ untuk molekul CO2 ya, kita lihat ya, oksigen lebih elektronegatif daripada C ya, sehingga kita lihat panah untuk CO2 ya itu keluar ya, ada dua panah tetapi masing-masing keluar ya. Nah, itu adalah contoh senyawa polar ya, tetapi ya, contoh senyawa polar ya, tetapi tidak apa ya, keduanya memiliki ikatan polar tetapi tidak termasuk molekul polar ya. Nah, kemudian itu untuk CO2 ya. Kemudian untuk CCl4, saudara perhatikan strukturnya ya. Dari CCl4 itu kita lihat ya, panahnya itu ke arah Cl semua, masing-masing keluar ya. Jadi itu adalah senyawa yang punya ikatan polar ya, tetapi molekulnya non polar. Momen dipol keduanya CO2 maupun CCl4 itu totalnya adalah 0 ya. Nah, demikian juga untuk semakin besar momen dipolnya, maka senyawa molekul itu adalah molekul yang polar ya. Oke ya, tidak masalah ya, bisa dipahami sampai sini ya. Oke. Halaman berikutnya ya. Nah, mengapa molaritas mengapa polaritas molekul itu penting ya. Jadi secara langsung ya, bahwa molekul yang polar itu akan mengakibatkan tingginya atau meningkatnya titik lebur maupun titik didih ya. Jadi berkaitan langsung dengan titik lebur maupun titik didih. Nah, misalnya untuk senyawa HF ya, itu titik didihnya itu 19,5 derajat Celcius. Sedangkan contoh senyawa non-polar, ya, contohnya adalah F2. Ya, itu titik didihnya hanya atau sebesar minus 188 derajat Celcius. Ya, jadi kita bisa melihat di sini betapa tingginya ya titik lebur, titik didih berkaitan karena adanya polaritas molekul. Ya. Nah, pelarut polar itu akan melarutkan molekul ionik maupun molekul polar lebih efektif dibandingkan dengan pelarut non
polar ya. Jadi kaitannya like dissolve like ya. Kalau sifatnya itu polar, dia akan melarutkan polar. Kalau dia itu non polar, pelarutnya itu akan melarutkan molekul-molekul non polar. Ya, molekul polar itu antara lain juga melarutkan solut ionik. Ya. Nah, oke, kita lihat halaman berikutnya. Ya. Ya, ini sebuah gambaran ya dari suatu contoh molekul polar HF ya. Molekul polar HF ya. Kita lihat di situ arah panahnya, ujung tombaknya itu ke arah yang elektronegatif ya. Jadi parsial positif pada atom H dan parsial negatif pada atom F. Nah, elektron di daerah atom F itu padat atau kaya, ya, lebih kaya dibandingkan dengan elektron yang mengitari atom hidrogen. Ya, nah kita lihat di situ, ya, sebuah contoh senyawa polar. Ya, kita lihat di situ ada momen dipolnya, jadi panahnya ke arah kanan. Ya. Halaman berikutnya. Ya, nah perilaku dari molekul polar, ya, kita lihat di situ, ya, kalau ada suatu ruangan, ya, kemudian ruangan itu berisi molekul-molekul polar, ya, maka kita akan melihat bahwa molekul itu ya, bisa digambarkan memiliki kutub satu molekul satu oval hijau itu ya, ada muatan positif, ada muatan negatif ya. Kalau dia tidak dipengaruhi oleh muatan listrik negatif atau positif pada dindingnya ya, dinding itu yang garis abu-abu itu ya, maka molekul di dalamnya itu tetap akan menata sedemikian sehingga terjadi interaksi elektrostatik. Yang positif berdekatan dengan negatif, yang negatif berdekatan dengan positif yang lain. Ya, gitu. Nah, di gambar yang kanan itu, kalau kemudian molekul itu di dalam suatu ruang yang di satu sisi atau satu plat itu bermuatan positif, di posisi yang lain bermuatan negatif, ya, maka molekul-molekul itu akan menata sedemikian rupa, ya, sehingga muatan listrik itu akan bisa merambat, ya. Mengapa? Karena molekul-molekul itu menata bukan hanya positif berjejeran dengan negatif dan sebaliknya, tetapi dia akan menyambung antara lempengan plat positif dengan plat negatif itu. Ya, jadi itulah sebabnya kemudian terjadi aliran listrik ya dari molekul-molekul polar yang ada di dalam suatu wadah, satu ruangan yang dialiri oleh muatan listrik. Ya, itu gambar dia. Halaman berikutnya, halaman 64. Ya. Ya. Nah, kita perhatikan ya dua contoh senyawa ya. Ada NH3 dan NF3 ya. NH3 dengan NF3 ya. Bentuk molekulnya itu adalah tetrahedral ya. Jadi ada atom pusat N, kemudian ada atom hidrogen 3 buah yang terikat pada atom nitrogen. Tetapi nitrogen itu punya lone pair elektron. Ya, kita lihat di situ bahwa resultan ya total jumlah dari momen dipol NH3 ya, panahnya itu dari H ke N ya, kemudian dari N ke atas ya. Nah, itu total momen resultan momen dipolnya itu 1,46 D
D-nya apa ya? D-nya ya satuan momen dipol itu ya. Oke ya. Nah, sebaliknya kalau kita bandingkan dengan molekul NF3 ya. Kita perhatikan bahwa arah panah ya, arah resultannya ya, itu N-nya panahnya tombaknya ke arah F ya. Ada 3 buah yang ke arah F ya. Kemudian ada 1 buah yang ke arah lone pair elektron dari N ya. Nah, kalau di total maka resultan momen dipolnya ya, totalan semuanya itu adalah 0,24 D ya. Nah, jadi resultan momen dipol untuk NF3 itu lebih besar dibandingkan dengan NH3 lebih besar dibandingkan dengan NF3 ya. Nah, untuk gambaran yang lebih jelas, gambaran komputasinya ya, itu gambar di bawahnya ya. Masing-masing ada bola yang warnanya biru gradasi itu ya. Nah, untuk yang lone pair elektron ada NH3 ya. Itu kita bisa melihat bahwa elektronnya warnanya merah ya, yang di atas tuh ya, warnanya merah ya. Itu densitasnya tinggi. Ya, artinya densitas elektronnya itu tinggi. Kemudian kita bandingkan dengan punyanya NF3. Ya. Itu untuk bola yang berwarna merah di atas itu tidak terlalu menonjol ya, tetapi untuk yang di F ya, di F itu kita lihat di situ warnanya merah ya, yang lebih kuat dibandingkan pada H yang terikat pada N ya, artinya resultan dipolnya itu kemudian menjadi lebih kecil ya. Jadi warna merah itu menunjukkan densitas elektron yang semakin tinggi. Oke ya, gitu ya. Ya, halaman berikutnya. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan, ya, yang mana dari molekul-molekul berikut ini memiliki momen dipol? Ya, apakah H2O, apakah CO2, apakah SO2, atau apakah CH4? Ya, oke. Nah, kita lihat, kita gambarkan strukturnya, ya. Contohnya untuk H2O, ya. Kita lihat di situ H2O, ya. Itu kita lihat panahnya ke arah oksigen dari atom hidrogen, ya. Nah, molekul H2O itu bukan bentuknya tidak linear, ya, tetapi karena ada lone pair elektron itu bentuknya adalah tetrahedral, ya. Satu kutub atom hidrogen, satu kutub atom hidrogen, satu kutub atau puncaknya itu adalah lone pair elektron dan satu lagi lone pair elektron. Jadi molekul H2O ya itu adalah molekul polar, ya. Dan karena bentuknya demikian, dia punya momen dipol. Kita bandingkan pada CO2, ya. CO2 dengan struktur Lewis, ya, kita bisa gambarkan di bawahnya itu, ya, bahwa ada atom pusatnya C, kemudian ada atom oksigen di kanan kirinya, ya. Kemudian ada sejumlah lone pair elektron yang kita ikutkan di situ, ya. Nah, struktur CO2 itu adalah linear, ya. Oleh karena itu, ya, dia tidak punya, dia bukan sebagai molekul polar, ya. Kemudian dia juga bukan
dia juga tidak memiliki momen dipol karena bentuknya yang ya, karena bentuknya yang linear ya, maka momen dipol panah merahnya itu saling bertolak belakang, saling meniadakan ya. Jadi CO2 itu molekul nonpolar dan dia tidak memiliki momen dipol. Ya. Selanjutnya ya, kita lihat pada SO2 ya. SO2 ya. Sambil diingatkan ya bahwa yang elektropositif itu biasanya di tengah, yang negatif itu biasanya di kanan kirinya ya. Nah, SO2 ya, yang kita lihat ya, itu ada atom pusat S, kemudian ada atom yang di kanan kiri adalah atom oksigen ya. Kemudian pertanyaannya apakah linear atau tidak? Ternyata bahwa S ya itu punya lone pair elektron ya. Sehingga kemudian ya bentuknya tidak linear tetapi ada tekupan ya, agak menekuk itu. Nah, momen dipol itu saling meniadakan kanan maupun kiri ya. Kita lihat di situ ya, tetapi tidak meniadakan karena apa? Tidak lurus, tetapi arahnya kan menyudut gini. Tapi kalau lurus ya nanti kan akan meniadakan. Tapi karena menyudut dia punya momen dipol ya. Dia punya momen dipol, dia juga molekul polar. Ya. Kemudian untuk molekul CH4 ya. Molekul CH4 ya, ini lebih jelas lagi, kita bisa melihat bahwa arah momen dipolnya itu ke arah atom C ya. Tetapi semuanya saling tegak lurus atau saling bersudut ya, sehingga saling meniadakan ya. CH4 itu adalah molekul non polar ya. Kemudian dia juga tidak punya momen dipol ya. Jadi pertanyaan itu ya, manakah yang punya momen dipol ya, itu adalah H2O ya, dan kemudian SO2. CO2 dan CH4 itu tidak punya momen dipol. Ya, gitu. Oke, lanjut halaman 66. Ya. Soalnya pertanyaannya adalah apakah BF3 itu punya momen dipol? Ya. Kalau dia segitiga datar, sudutnya 120 derajat. Ya. Jawabannya apa? Punya momen dipol enggak? Ada? Ada ya? Ada ya. Tapi kalau yang tangannya 4 enggak? Tangannya 4 enggak? Ya, yang CH4 tadi enggak? Saling meniadakan ya soalnya. Tapi kalau ini punya enggak momen dipol? Konteksnya sama. Ya. Ada yang berpendapat lain? Selain faktor, ya. Halaman berikutnya coba. Ya. Tadi punya momen dipol enggak? BF3H. Fatur menjawab ada. Yang lain? Yang lain enggak tahu apa? Enggak tahu apa manut aja. Menurut saya ada, Pak. Oke, Novel. Ada? Momen dipol? Ada. Ya, Novel. Oke. Ya. Oke ya. Ya. Nah, kita lihat di halaman berikutnya ini ya, sebuah
gambaran yang mungkin lebih bisa membantu ya, halaman tadi ya, halaman 67 tadi ya. Jadi kita lihat struktur H2O ya, yang satu lurus, kemudian yang satu menyudut ya. Nah, mungkin kalau kita menggambarkan bahwa H2O itu apa bentuknya itu lurus, linear ya. Kita akan punya asumsi bahwa dia itu adalah molekul molekul yang tidak punya momen dipol ya. Nah, padahal dia itu adalah molekul polar yang punya momen dipol. Karena apa? Karena bentuknya itu menyudut ya. Jadi bentuk tekuan itu menciptakan suatu keseluruhan ujung positif dan ujung negatif dari molekul polar ya, kalau kita bisa tepat menggambarkan bahwa bentuknya adalah tekuan. Tapi kalau linear enggak ya. Sedangkan contoh yang linear itu adalah CO2 ya, gambar di samping itu ya. Jadi simetri molekul dari CO2 itu panahnya kita perhatikan itu saling meniadakan. Yang satu tarik sana, yang satu tarik sana, akhirnya resultannya jadi 0. Sehingga tidak ada momen dipolnya. Jadi kembali ke BF3 tadi. Ke BF3 tadi ya, punya momen dipol enggak? Satu di atas sana, satu ke sini, arahnya ke sini. Tidak, Pak. Ya. Jadi kita perhatikan, kalau kita ingat-ingat dulu vektor ya. Ambil contoh vektor ke atas dengan vektor 120 ke kanan. Itu resultannya adalah sudut 60 ya. Yang jajaran genjang itu ya. Ya. Kemudian itu ditambahkan dengan sisa satu resultan yang ke arah bawah. Itu ketemunya berapa? Ketemunya 0 apa ketemunya ada? Ayo. Masih ingat vektor ya? Dikit-dikit ya, lupa-lupa ingat ya. Vektor yang satu vertikal, yang satu sudut ke sini, total vektornya adalah ini ya. Kemudian sudutnya itu akan dihilangkan oleh vektor yang 120 berlawanan dengan itu. Ketemunya berapa? 0 apa enggak? Tidak. BF3 itu punya momen dipol enggak? Ayo. Novel, faktor berubah enggak? Masih tetap punya momen dipol. Ya, masih ingat vektor ya? Itu kan vektor yang pertama ke arah atas. Ya. Kemudian vektor yang kedua sudut 120 derajat tapi searah jarum jam kanan ya, ini. Ya. Maka resultan vektor ini adalah ya ke sudut 60 derajat. Besarnya adalah yang ini. Masih ingat enggak vektor? Ingat ya? Oke ya. Nah, sudut resultan 2 ini kan ditiadakan oleh sudut 120 derajat punya BF3 yang berlawanan dengan arah jarum jam. Ketemunya 0 apa enggak? Ketemunya 0 apa enggak resultannya, momen dipolnya? Nol ya. Jadi momen dipolnya adalah
Ya, momen dipolnya adalah 0, Pak. 0. Ya. Ya enggak? Ya, oke. Ya, oke ya, bisa dipahami. Oke, nanti buka lagi catatan tentang vektor ya. Ya. Kita lanjutkan halaman berikutnya 68. Ya. Itu tentukan apakah molekul berikut ini polar atau non polar. Silakan saudara coba-coba ya, barangkali saya keluarkan di itu. Halaman 69. 69. Nah, kemudian itu ringkasan dari polaritas molekul, ya, molekul linear, ya, molekul nonpolar, contohnya CO2, ya. Kemudian kalau ada dua buah atom berbeda yang tidak saling meniadakan, maka molekulnya adalah polar. Contohnya adalah HCN. Ya. Di situ HCN tadi atom pusatnya adalah C, kemudian di kanan kirinya adalah H dengan N. Ya. Nah, itu menjadi memiliki momen dipol karena atom yang satu H, atom yang satu N. Jadi besarnya ke kanan dengan ke kiri itu tidak sama. Oleh karena itu dia punya momen dipol. Ya. Yang kedua, kalau dia itu adalah tekuan, contohnya adalah H2O. Ya, kita harus mengingat bahwa atom pusatnya adalah oksigen, ya, kemudian di kanan kirinya adalah atom hidrogen, itu ternyata punya momen dipol. Karena apa? Atom oksigennya adalah memiliki dua buah lone pair elektron. Jadi dia nekuk dan tidak lurus, ya. Oleh karena itu resultannya adalah sudut yang sudut dari panah yang berbeda ini ya, sudut dari resultan dipol yang bentuknya begini, yang bentuknya tekuan, ya, bentuknya band tekuan, ya, itu. Lanjut. Ya, kemudian kalau piramid, ya, contohnya adalah NH3, ya, NH3. Jadi ada atom nitrogen yang punya atom hidrogen terikat padanya 3 buah, ya. Kemudian ada satu nitrogen di situ ada punya lone pair elektron, ya. Dia termasuk dalam senyawa polar. Ya. Kemudian untuk trigonal planar, ya, contohnya BF3, ya. Jadi B sebagai atom pusat, kemudian F itu di kanan kiri, ya, di segitiga sama sisi, ya. Kemudian ada, ya, itu membentuk itu segitiga datar, ya. BF3 itu segitiga datar, bukan segitiga di piramid, ya. Segitiga datar, maaf, ya. Atom pusatnya adalah B, kemudian F-nya terikat pada B 3 buah, ya, membentuk molekul non polar, ya. Kemudian untuk CH2O, ya, atom pusatnya C, kemudian ada 2 buah atom hidrogen yang terikat pada C, kemudian ada satu atom oksigen terikat pada C, ya. Ini akan membentuk molekul O polar, ya. Segitiga datar, ya, tetapi C-nya di tengah,
hanya di dua ujung dan satu buah di ujung segitiga itu berisi atom oksigen. Ya, lanjut. Ya, kalau tetahedral, ya, kita lihat di situ, ya, yang pertama untuk CCl4, ya, gambar di atas, ya, kemudian untuk CHCl3 untuk gambar di bawah, ya. Kalau strukturnya seperti gambar di atas, itu akan membentuk molekul non-polar. Tetapi kalau strukturnya seperti gambar di bawah, itu akan membentuk molekul polar. Ya. Jadi ada satu molekul yang berbeda, ya. Oleh karena itu momen dipolnya tidak saling meniadakan. Ya. Jadi itu akan membentuk molekul yang polar. Ya. Oke, alotropi karbon, ya, ya. Alotropi apa? Alotropi atau apa? Ya. Jadi sama atom penyusunnya, tetapi berbeda strukturnya. Atom karbon itu bisa berikatan dengan atom karbon yang lain, ya. Kalau berikatan dengan unsur yang sama itu katenasi ya namanya. Tetapi kalau berikatan dengan unsur yang berbeda namanya alterasi. Karbon bisa mengikat atom C yang lain, ya. Nah, tetapi kemudian memiliki struktur yang berbeda, ya. Yang kita perhatikan bahwa karbon, ya, karbon yang kita lihat sehari-hari itu kalau kita bakar sate pakai arang itu ya. Kemudian mungkin karbon aktif itu remukannya arang dan sebagainya ya. Nah, itu C yang amorf yang tidak panjang rantainya. Tetapi kalau C berikatan dengan C sampai sejumlah N atom ya, itu bisa membentuk satu intan, yang kedua membentuk grafit, yang ketiga buckyball atau buckyball dan nanotube. Oke. Mari kita lihat halaman berikutnya ya tentang struktur intan ya. Saudara bisa membayangkan struktur ini enggak? Ya. Ya. Gambarnya sebenarnya kurang bagus ya. Gambarnya kurang bagus ya. Tetapi begini. Ya, bahwa atom C itu bisa mengikat atom C yang lain. Ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa atom C bisa mengikat atom C yang lain itu membentuk seperti sarang tawon, ya, C6, ya, 6 buah C, ya. Tetapi dia tidak hanya satu cincin C6, ya. Tetapi cincin C6 ini membentuk pola 3 dimensi, ya. Dia tidak hanya satu buah, ya. Dia tidak hanya 2 buah untuk membentuk lembaran, ya. Tetapi dia membentuk, ya, 3 dimensi atom C, ya. Mungkin panahnya, gambarnya kurang bagus ya kalau di sini ya. Ya, jadi kalau nanti kita bandingkan dengan grafik, ya, kalau grafik itu C berikatan dengan C yang lain berupa sarang tawon tetapi lembaran, ya, dia 2 dimensi. Tetapi kalau intan itu 3 dimensi, ya. Selain membentuk lembaran, dia membentuk sumbu ke-3. Ya. Nah, ini hibridisasinya adalah sp3, ya. Intan yang kita ketahui harganya mahal, ya, saya tidak punya, ya. Harganya mahal itu punya sifat kristalin, ya, atom C yang kristalin, ya, di mana dia menyusun bidang-bidang yang simetris, ya. Oleh karena itu intan akan memantulkan cahaya,
ya, karena dia punya bidang-bidang kristal yang teratur. Ya. Karbon itu punya hibridisasi, kemudian membentuk struktur seperti itu adalah intan. Ya. Selanjutnya, nah sifat intan, ya, ikatannya itu sangat kuat sehingga titik leburnya itu sangat tinggi, 3.550 derajat Celcius. Dia itu keras banget, ya, sehingga sulit untuk dipatahkan, ya, satu dengan yang lain. Kemudian dia punya sifat bukan penghantar listrik yang bagus, ya, karena tidak ada elektron bebas atau terdelokalisasi yang ada di situ. Jadi intan itu tidak akan menghantarkan arus listrik dan kita kesetrum kalau megang intan dilewatkan arus listrik. Tetapi nanti beda dengan grafit. Kemudian ya dia tidak larut dalam pelarut polar maupun non polar. Ya, itu karena gaya molekulnya sangat kuat. Oke. Lanjut. Nah, ini struktur kedua dari atom C yang lain. Kalau tadi intan, ya itu saya sampaikan C6, cincin C itu membentuk cincin, tetapi juga ada dimensi ketiganya. Tapi untuk grafit, ya, untuk grafit ini strukturnya adalah lembaran, seperti sarang tawon yang kita lihat, ya, itu ke arah 2 dimensi, ya. Jadi struktur lapisnya itu kanan kiri muka belakang, ya. Tetapi dia mungkin bisa tumpuk, ya. Tetapi tidak ada ikatan. Lembaran satu dengan lembaran lain dari grafit itu bisa bertumpuk tetapi tanpa terhubung oleh ikatan, ya. Nah, atom C yang ada di sini itu hibridisasinya itu adalah sp2, ya, sp2. Ya, kondisi ini ya itu memungkinkan elektron itu bergerak ya ke kanan dan ke kiri, ke muka dan ke belakang. Tetapi tidak mungkin ke atas dan ke bawah. Nah, grafit itu saudara temui misalnya dalam furnace dan sebagainya, ya, tungku grafit dan sebagainya, ya. Dia tahan suhu tinggi, ya. Kemudian dia tidak bisa menghantarkan arus listrik dari atas ke bawah, tetapi dia bisa menghantarkan arus listrik dari kanan dan ke kiri. Panas juga kanan dan ke kiri. Ya, halaman berikutnya. Nah, ini struktur grafit dalam gambar yang lain, ya, bahwa atom karbon memiliki 4 buah elektron valensi. 3 digunakan untuk atom yang terdekat dari cincin. Kemudian sebuah elektron itu terdelokalisasi. Ya. Lanjut. Nah, beda sifat grafit dengan intan. Kalau intan itu tidak bisa menghantarkan arus listrik, tetapi kalau grafit itu bisa menghantarkan arus listrik, ya. Kemudian dia licin sehingga dapat digunakan sebagai pelumas, ya. Nah, itu karena lembaran itu bisa saling tergelincir dengan yang lain, itu mengakibatkan dia itu bersifat sebagai pelicin. Kemudian sama-sama sifatnya dengan intan, ya, itu karena titik leburnya itu tinggi, dan kemudian dia juga tidak larut. Ya. Halaman berikutnya tentang fullerene, ya. Ini masuk baru, ya, paling baru, ya. Ini ada 2 contoh, ya. Yang satu itu buckyball, itu atom C yang berbentuk bola, ya. Tapi C-nya 60, ya, seperti bola yang kita lihat di pertandingan sepak bola itu, ya.
ada segi 6 yang saling berikatan membentuk bola. Ya, itu bagi ball. Sedangkan nanocup ya itu tube ya, tube tabung yang berukuran nano ya. Nah, tabung berukuran nano ini terbuat dari atom C ya, seperti gambar di PPT kita ini ya. Jadi yang menarik tentang kedua hal ini ya, yaitu bahwa dia punya sifat yang sangat kuat ya. Kemudian dia bisa menghantarkan listrik dan panas ya dengan baik. Ya, ini tentang bagible dan nanotube ya. Halaman berikutnya penjelasan yang lebih jauh ya. Nah, ini bagible ya. C60 ya. Ini sebuah bola tersusun dari atom C sebanyak 62 atom. Hibridisasinya adalah sp2, bukan sp3 tapi sp2. Jadi dia bisa menghantar arus listrik maupun panas. Ya. Halaman berikutnya. Oke. Ya. Sekarang kita akan lanjutkan ya, membahas tentang gaya-gaya intermolekul ya, gaya intermolekul ya. Nah, gaya intermolekul adalah gaya tarik antar molekul, itu intermolekul. Kita diingatkan kembali antara intermolekul dengan intramolekul ya. Jadi kalau intermolekul itu ya antara molekul satu dengan molekul yang lain. Kalau intramolekul itu gaya tarik atom di dalam suatu molekul. Nah, kalau kita bandingkan ya, antara intermolekuler dengan intramolekuler ya, maka kita akan melihat sebuah perbedaan yang jauh. Ya, jadi kalau kita mau menguapkan 1 mol air ya, 1 mol air itu kalau kita uapkan dari cair menjadi gas, itu jarak antar molekul menjadi lebih jauh. Artinya ada gaya yang diupayakan melawan kedekatan tadi menjadi lebih jauh. Nah, gaya intermolekul itu 41 kilojoule. Ya. Itu untuk memisahkan molekul satu dengan molekul yang lain. Ya. Tetapi kalau yang dimaksud dengan gaya intramolekul, itu misalkan di dalam molekul air itu, kita bermaksud untuk memutuskan ikatan antara atom hidrogen dengan atom oksigen. Ya. Nah, besarnya untuk memutuskan ikatan OH ini besar apa enggak? Besar sekali. Ya, 930 kilojoule untuk memutuskan ya ikatan OH dalam 1 mol air. Hanya 1 mol loh ya. Itu besarnya segitu. Ya. Oke ya, jadi kita bisa melihat gambarannya. Oke, sebelumnya jangan lompat dulu. Ya. Jadi ukuran gaya intermolekul ya itu misalnya untuk umumnya gaya intermolekul itu lebih lemah dibandingkan gaya intramolekul ya. Kemudian ukuran dari gaya intermolekul itu bisa berupa titik-titik, bisa berupa titik lebur, bisa berupa perubahan entalpi penguapan, ya, entalpi sublimasi, ya, atau entalpi fusi, ya, atau pembakaran. Oke, halaman berikutnya. Ya. Jadi gaya intermolekul antara lain ya gaya dipol. Ya.
Nah, gambarannya di dalam gambar itu ya, bahwa ada molekul yang digambarkan berupa semacam kapsul ya. Untuk memudahkan di situ ada kutub positif dan kutub negatif. Nah, gaya yang disebut gaya dipol ya, itu gaya tarik yang terjadi antar molekul polar ya. Kita lihat di situ ada lingkaran panah, lingkaran merah itu ya. Itu menunjukkan bahwa di situ ada gaya antar molekul, antara muatan positif molekul satu dengan muatan negatif molekul yang lain. Ya. Nah, kemudian ditumpukan di bawahnya itu, muatan positif itu juga akan dekat dengan muatan negatif molekul sejenis. Ya. Sehingga membentuk jembatan yang kompleks seperti itu. Itu adalah gaya dipol. Lanjut. Ya, kemudian gaya intermolekular. Ya, gaya intermolekular. Nah, yang lain adalah gaya ion dengan dipol. Ya. Nah, kita masih punya gambaran yang sama dengan molekul dari dipol ini yang kapsulnya berwarna hijau ya. Tetapi tarikan di sini itu melibatkan ion ya. Kita lihat di situ ada ion Na+ ya. Na+ itu bermuatan positif ya. Kemudian dia akan berinteraksi dengan molekul yang sisi negatif. Sebaliknya untuk ion I ya, ion I main ya, ukurannya lebih besar daripada Na ya. Nanti ion ini ya, anion ini akan berinteraksi kuat, bertarikan dengan molekul pada sisi yang positif ya. Tadi dipol, sekarang ion dipol ya. Lanjut ya. Ya, jadi ini lebih jelas lagi antara Na+ dan Mg2+ dengan molekul air. Ya, kita lihat di situ bahwa atom pusat dari molekul air itu adalah oksigen yang bermuatan parsial negatif atau lebih elektronegatif. Dia akan berinteraksi dengan Na+. Ya. Demikian juga Mg2+ ya, itu akan berinteraksi dengan molekul H2O pada sisi atom yang oksigen. Nah, kemudian kalau penataan 3 dimensinya ya, kita lihat di situ ada atom pusat berwarna hijau ya, itu bermuatan positif ya. Nah, dia akan dikelilingi oleh molekul air ya. Pada kalau mungkin ya, kalau dia cukup besar itu tidak hanya 4 buah pada sisi yang datar, tetapi mencapai 8 buah membentuk oktahedral, bentuknya oktahedral. Nah, itu kita lihat di situ bahwa molekul oksigen dari H2O itu akan mengarah pada atom kation dari logam ya, positif ya, bermuatan positif. Ya. Lanjut. Ya. Gaya intermolekul yang lain yaitu gaya dispersi. Nah, gaya tarikan yang muncul karena hasil suatu induksi dipol temporary ya. Induksi dipol yang sementara ya di dalam suatu atom atau molekul ya. Jadi mungkin suatu ketika ya molekul yang merah itu ya, itu kan awalnya berupa bola ya, tetapi kemudian oleh karena dia terinduksi bentuknya tidak lagi menjadi bola tapi menjadi oval ya. Nah, oval ini karena apa? Karena di situ ada pengutupan. Suatu ketika kutubnya itu
terjadi kutub negatif dan positif ya, karena kemudian satu molekul dia kemudian berubah bentuknya menjadi oval ya, berubah menjadi oval, dan kemudian dia akan ketika berinteraksi dengan kation ya, maka kemudian dia akan mengkutub sehingga kation itu akan dekat dengan dipol terinduksi yang muatannya negatif. Bisa juga ya bukan hanya ion tetapi berasal dari dipol yang lain ya, tetapi itu terjadi karena sementara ikatannya sangat. Berikutnya halaman 86 ya. Jadi ini contoh interaksi dipol interinduksi ya, satu sama lain ya. Kita lihat di situ muatan positif dan negatif itu kemudian akan saling mempengaruhi ya, karena satu bermuatan positif negatif kemudian akan mempengaruhi semuanya ya. Halaman 87 ya. Kemudian masih lanjutan tadi ya, yaitu tentang polarisability ya, kemampuan untuk terpolarisasi ya. Polarisability merupakan kemudahan dari elektron ya. Jadi kemudahan di mana distribusi elektron di dalam suatu atom atau molekul itu bisa terdistorsi ya. Terdistorsi itu tidak normal ya, artinya kan tidak normal ya. Jadi polarisability itu akan meningkat ya kalau jumlah elektronnya semakin besar ya. Jadi jumlah elektron dalam suatu molekul itu semakin besar, dia akan semakin mudah berubah bentuknya ya. Kemudian yang kedua adalah semakin difus awan elektronnya. Coba kita terjemah ya. Dari ya. Membaur ya, itu terjemahannya membaur ya. Polarisability itu akan meningkat yang pertama karena jumlah elektronnya semakin banyak, yang kedua ya semakin membaur awan elektronnya semakin membaur. Nah, gaya dispersi biasanya itu meningkat seiring dengan kenaikan massa molarnya ya. Jadi kalau kita membandingkan dua buah molekul ya, molekul yang satu itu jumlah elektronnya lebih banyak, maka dia akan lebih mudah terpolarisasi ya. Kemudian molekul yang punya polarisasi lebih tinggi itu kalau dia lebih mudah membaur ya itu. Nah, kita lihat di situ untuk contoh tabel 11.2 ya. Jadi ada beberapa titik lebur dari unsur senyawa nonpolar yang mirip ya. Contohnya adalah CH4 ya, kemudian CF4, CL4, BR4 dan C4 ya. Kita lihat di situ ya.
bahwa FCl-BRI itu adalah unsur-unsur yang terdapat dalam satu golongan 7 ya, halida ya. Nah, kita lihat untuk CH4 itu titik leburnya titik lebur betul ya, minus 182,5. Kalau kemudian ya kita punya senyawa CF4 ya, maka titik leburnya itu menjadi lebih tinggi atau lebih rendah? Ya, lebih tinggi. Ya, minus 150 derajat Celcius. Ya. Kalau kita bandingkan duanya, ini untuk F itu jumlah elektronnya semakin besar, dia semakin diffuse. Jadi kita bisa buktikan di situ untuk molekul CH4 dan CF4 ya, di situ ada polarisability CF4 yang lebih tinggi. Ya. Kemudian untuk CF4 kita bandingkan dengan CF4 dengan CCl4, CBr4 dan CI4 itu. C apa itu? CI bukan itu? Atau C FCl-BR, nah, bukan itu C4 ya. Oke, FCl-BR ya. Jadi FCl-BR itu semakin ke bawah, itu ukuran atomnya semakin besar, ya. Ya. Nah, maka kemudian dia akan lebih terpolarisasi. Polarisability-nya semakin ke bawah semakin besar. Titik di leburnya kemudian menjadi semakin besar. Ya. Ya, lanjut. Ya. Kemudian gaya intermolekuler jenis apa yang terdapat di antara contoh molekul berikut ini ya. Kalau HBr ya itu molekul polar. Kemudian gaya yang terdapat di situ adalah gaya dipol ya. Kemudian ada juga gaya dispersi antara molekul HBr. Kemudian kalau kita punya CH4 ya, gaya intermolekulernya apa saja? Ya, itu nonpolar ya. Yang pertama adalah gaya dispersi. Kemudian untuk SO2 ya, itu merupakan molekul polar. Yang pertama gaya intermolekular yang ada di situ adalah gaya dipol ya. Kemudian ada juga gaya dispersi antar molekul SO2 ya. Nah, itu gaya-gaya yang mungkin terdapat di dalam senyawa HBr, CH4 dan SO2. Lanjut. Ya. Oke ya, Novel. Kemudian gaya intermolekul yang lain adalah gaya ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen ini merupakan sebuah interaksi dipol-dipol khusus ya, melibatkan atom hidrogen dengan atom nitrogen, oksigen dan fluorida ya. Ini karena perbedaan elektronegativitas antara hidrogen dengan oksigen, dengan nitrogen dan fluorida itu tinggi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa gaya hidrogen ini melibatkan antar molekul satu dengan molekul yang lain. Ya, kita lihat di situ ikatan hidrogen itu dalam gambar yang kotak itu berupa garis putus-putus. Ya, yang dimaksud dengan ikatan hidrogen itu adalah gaya antar molekul satu dengan molekul yang lain dalam bentuk garis yang putus-putus. Halaman 90, ini terakhir kita hari ini. Ya, mengapa
ikatan hidrogen dianggap sebagai sebuah interaksi dipol-dipol khusus ya. Jadi kita lihat di dalam tabel itu ya, untuk H2O, HF, NH3 ya diberi lingkaran. Itu kita perhatikan bahwa di dalam tabel itu ya, itu titik leburnya menjadi sangat tinggi ya. H2O itu 100, kemudian HF itu polanya sekitar 100 dan NH itu di lebih tinggi. Nah, kita lihat di situ ya bahwa senyawa-senyawa itu ya menjadi perkecualian karena trennya itu kan harusnya semakin ke kanan itu semakin tinggi. Tetapi mulai dari H2O, HF dan NH3 itu langsung tinggi. Ya. Tetapi kita lihat di situ bahwa trennya harusnya ya itu H2O itu rendah, HF itu rendah, NH3 itu rendah. Ya. Nah, itu semata-mata karena adanya ikatan hidrogen. Ya, harusnya H2O, HF dan NH3 itu memiliki titik lebur yang rendah, tapi di situ karena ada ikatan hidrogen maka menjadi tinggi. Oke ya, materinya kita akhiri sampai situ. Ya, terima kasih ya. Tadi yang presentasi Helda ya? Iya, Pak. Coba lihat kameranya Helda. Kameranya dinyalain Helda. Oh ya, oke Helda ya. Helda dari mana toh? Tinggalnya? Dari Magetan. Oh Magetan, oke ya, oke. Makasih Helda, bantu banyak ya. Saya kira materi-materi tadi tidak menjadi kesulitan yang tinggi bagi saudara. Saudara boleh buka-buka lagi nanti untuk lebih mendalami lagi. Ya, saya kira untuk materi saya hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan pada topik yang sama ini. Itu ya. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Presentasinya semua ya. Baik, Pak. Iya. Ya. Makasih. Coba presentasinya ya. Terima kasih Pak. Makasih ya. Izin live ya Pak. Ya. Oke.